Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bian Shop. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat atau membatasi text box dengan inputan tanggal. Jadi kita akan membuat format di dalam text box ini. Sudah ditentukan bentuk formatnya. Kalau di dalam PB itu ada namanya mass text box, tapi kalau dalam PBA itu tidak ada. Mungkin bisa ditambahkan untuk Office yang versinya 32 bit. Oke, langsung saja. Ini ada sebuah text box. Kemudian double klik di tempat yang kosong terlebih dahulu, karena kita akan mengganti user form klik ini menjadi inisialis. Kita hapus dulu user form kliknya. Kita tambahkan perintah di dalam inisialis, tapi sebelum itu kita buat dulu variabel. Oke ya, kalau string mungkin teman-teman sudah paham fungsinya. Kalau varian ini dia belum menentukan dia itu number ataupun string ya. Jadi dia bisa dua-duanya. Ini kalau varian bisa berubah menjadi string, bisa berubah menjadi number. Nah, setelah membuat variabel, kita tambahkan coding di dalam user form initialis. Text box 1 titik cell star sama dengan 0. Ini artinya untuk meletakkan kursor di bagian awal. Ya, itu fungsinya cell star itu. Kemudian untuk massnya ya biasanya disebut mass sih, karena mass text box ya kalau di PB. Nah, berhubung di PBA tidak ada, kita buat sendiri formatnya. Underscore ya, atau garis bawah 2 kali, kemudian garis miring, underscore lagi 2 kali, dan untuk tahun itu ada 4 angka. Ulang, lupa saya, 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama untuk tanggalnya tentu saja 2 angka, kemudian untuk bulan juga 2 angka, dan tahun adalah 4 angka. Makanya underscore-nya disesuaikan saja ya. Kemudian text box 1 teks sama dengan mass. Seperti itu. Kalau teman-teman coba jalankan maka hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kan seharusnya kita isi tanggal, misalkan tanggal 15 gitu ya. Tapi ini masih mengikut ya. Nah, dia tidak mengganti underscore-nya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke text box change-nya. Jadi double klik saja di text box itu, maka akan memunculkan private sub text box change. Kita isi. Pertama kita menentukan posisinya dulu. Text box 1 cell star ya. Nah, posisinya pasti di bagian pertama. Nah, ya. Ini nanti kalau dia belum ditentukan dan belum kita tambah coding yang lain, maka kursornya ini di belakang ya. Kita akan meletakkan kursornya itu di depan. Jadi setiap kali pertama kali dibuka, maka kursor itu langsung di depan. Ya, seperti itu yang kita inginkan. Oke, kita tentukan dulu posisinya. Kemudian my text ya. Tentu saja adalah text box ya. My text-nya ini. Kemudian post INSTR dimulai dari teks atau huruf
yang pertama yang dicari ya, ini stringnya my text tadi, kemudian yang dicari adalah underscore. Oke, ini untuk merubahnya ya, post ini untuk dirubah dari teks yang pertama, teksnya apa, kemudian diganti dengan underscore ini. Kita tambahkan perintah logika jika post lebih dari 0, artinya tidak kosong, kita ada mengetik gitu ya. Endip, jangan lupa kita buat teks baru, ambil dari kiri, my text, post dikurang 1. Ini nanti hasilnya akan berupa angka ya. Nah, dia akan menghitung underscore-nya ini dimulai dari yang pertama. Artinya kalau dia tidak diketik, maka hasilnya ini adalah 0. Kalau kita ketik satu angka, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Else, kalau datanya kosong pastinya ya, maka teks baru sama dengan my text. Artinya ya tidak ada perubahan. Itu ini maksudnya ya. Kita tambahkan di sini lagi perintahnya jika panjang ya, len itu menghitung panjang atau banyaknya teks ya, banyaknya teks kurang dari 11, maka indip dulu. Nah, angka 11 ini apa gitu ya. Jadi coba teman-teman hitung yang ini. Underscore-nya ada 2 yang pertama, oke. Kemudian ini 2 dan underscore yang terakhir ada 4. Itu nilainya sudah 8, ditambah garis miring 2, itu nilainya 10. Artinya seluruh ini nilainya adalah 10 ya. Jadi di sini kita buat jika panjangnya itu kurang dari 11. Maka text box-nya itu kita berikan nilai teks baru, kemudian diambil kita ambil dari emasnya ya, nilai emas itu ini dihitung emasnya tadi nilainya adalah 10 dikurang dengan panjangnya teks baru. Oke. Aduh, kurang kurung. Else kalau lebih dari 10, kalau lebih dari 11. Oke. Kalau lebih dari 11, maka kita ambil 10 saja. Nah, ini kan nilainya 10. Jadi kalau ada ketikan lagi di ujung, itu sudah tidak bisa. Jadi fungsi dari ini adalah membatasi jumlah karakter atau teks di dalam text box. Jadi batasnya harus di bawah 11, artinya sampai 10 saja, maksimal 10 ya. Ini maksudnya. Oke. Kita tambahkan lagi untuk key down untuk backspace-nya ya. Kita tentukan di sini posisinya. Masuk posisi ini adalah kursornya.
Jadi kursornya itu harus ditentukan posisinya text box cell star. Jika keycode sama dengan 8, ini adalah backspace. Ini kalau dihapus ya kita langsung balikkan ke format awal. Oke, kita langsung balikkan ke format awal. Seperti itu. Nah, ini kursornya masih di belakang ya. Harusnya kursornya itu posisinya di depan ya. Kita cek apakah ada yang tertinggal. Oke, di sini kita tambah text box 1 titik cell star sama dengan line text baru. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah di depan dia ya, sudah di depan. Kita ketik tanggal 12 bulan 10 tahun 2021. Oke, berhasil. Kita ketik lagi. Nah, dia tidak bisa. Kalau tekan backspace, oke, dia langsung hilang. Kemudian bagaimana kalau kita ketik misalkan 90 90 90 90. Ya, seperti ini. Dia tetap bisa diketik. Kita tambahkan dulu text box misalkan ya, ada sebuah text box ini. Oke, ya ini bisa, harusnya tidak bisa. Teman-teman bisa menambahkan perintah ini di tombol, misalkan tombol simpan atau tombol edit, bisa ditambahkan perintah, atau bisa langsung di bagian text box ini, yaitu text box exit. Ya, text box exit biasanya saya gunakan kalau di PB itu lost focus. Jadi kalau keluar dari text box dia akan mengecek format. Kita buat di sini untuk melakukan cek format tanggal. Jika is dead text box 1, maka ini artinya ini adalah benar ya. Misalkan MSG box benar, else MSG box format salah gitu ya. Kemudian kita coba balikin text box 1 titik set fokus, kita balikkan ke text box 1 seperti ini. Nah ya, ini format salah. Oke, kalau kita buat 12/2021, oke, format benar ya. Tapi walaupun kita tambahkan text box 1 set fokus, ya tetap fokusnya tetap berubah ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah mengingatkan ini adalah pesannya. Jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan tombol ya, tinggal ditambahkan saja perintah ini, tinggal ditambahkan exit sub di sini ya. Jadi lakukan pengecekan di tombol itu, letakkan ini di paling atas bagian coding di dalam tombol ya. Jangan lupa exit subnya agar tidak membaca ke bawahnya, artinya dia berhenti di sini untuk melakukan pengecekan text box ini. Tapi kalau di sini ini tidak perlu exit sub. Oke, ini hanya untuk pengecekannya. Demikian cara membuat text box emas dalam format tanggal. Semoga bermanfaat, walaupun agak berbelit-belit. Sekian dan terima kasih.